Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Aini SPD, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 di LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 205211010143 pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya siap mengikuti uji kinerja di SMP Negeri 2 Sinau Resmi Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dengan judul teks cerita fantasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu membuka pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Takut ada yang tidak hadir, takut ada yang sakit, ada yang apa, ataupun ada yang izin ya. Oke. Yang pertama Aisyah hadir. Kemudian Andri Maulana Yusuf hadir. Anissa hadir. Kemudian Ariel hadir. Ada Awaliatul Fikri, Chandra hadir. Ada Dava hadir. Dias hadir. Kemudian Dika hadir. Kemarin Dika tidak masuk ya? Kemana Dika? Sakit. Oh sakit. Udah sembuh sekarang nggak ya? Ya. Ernest Hadir. ya. Kemudian Harto Sakit. sakit. Harto sakit apa? Demam. Oh sakit perut. Oh iya. Karena ini musim hujan ya, banyak kendala cuaca yang kurang baik menjadi badan kurang sehat. Kita yang sehat
ada sakit. apa? Perut. Berapa atas perut ya? Ini karena ini es kayaknya ya. Sering makan es, ibu sering lihat pagi-pagi udah bawa-bawa es. Ya, kurang baik. Sebaiknya sarapan di rumah, bawa air minum. Bawa air minum ke sekolah ya, jangan minum es. Siapa lagi? Kathy ada? Hadir. Ya, Mary ada? Hadir. Dan Mary. Kemudian Muhammad Agung? Sakit. Muhammad Agung sakit. Kemarin apa ya? Ya. Agung. Udah berapa hari Agung? Dua. 2 hari. Oh, nanti kalau sudah lebih dari 3 hari ditengok ya temannya. Ya. Kemudian Ilham ada. Kemudian Rizky sakit. Nina Hadir. hadir. Niskurfa Hadir. hadir. Kemudian Nopi Hadir. ada Nopi ya. Kemudian Nur Asih Hadir. Nur Asih ada. Terakhir ada Siti Hodijah hadir. Hadir. Ibu ingatkan sekali lagi, tolong jaga kebersihan, jaga kesehatan, apalagi dengan cuaca ekstrim. Kata ibu tadi ya, ini mudah banget rentan untuk terkena sakit ya. Baju jangan sampai basah, kalau ada hujan lebih baik jangan keluar ya, cukup di kelas aja. Kemudian kalau sudah waktunya pulang, tunggu dulu sampai hujannya reda, minimal reda ya, meskipun belum berhenti minimal reda lah gitu. Baru kalian boleh pulang, karena apa? Takut sakit ya. Paham? Ya. Terus itu yang kemarin sakit apa pingsan, yang kemarin pingsan udah dijenguk? Udah sembuh? Pas berapa kemarin yang sakit itu? Yang pingsan ya? Oke. Oke, kita sebelum kita memulai pelajaran, ibu akan menyampaikan kepada kalian kalau pembelajaran hari ini kita akan memakai model pembelajaran PBL ya. PBL itu problem based learning ya. Jadi kita hari ini akan memecahkan suatu masalah bersama-sama. Nanti di tengah pelajaran kita akan membagi kelompok. Setelah membagi kelompok, ibu akan mempersilahkan kalian untuk mempresentasikan hasil masalah yang kalian pecahkan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama ada mengenal dan mengidentifikasi ciri cerita fantasi. Yang kedua, menyimpulkan isi cerita fantasi. Dan yang ketiga adalah menelaah ciri umum dan ciri khusus dalam cerita fantasi. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu punya gambar. Nah, gambar ini mungkin sudah tidak asing lagi ya untuk kalian, karena ini dari dulu ya, dari semenjak ibu kecil, dari masa ibu kecil sampai sekarang ini masih tren, masih suka ditonton, masih suka dibaca ya ceritanya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar Aladin ya. Nah, Aladin ini kira-kira siapa?
Jadi ibu sering beli komik kecil yang harganya 500 perakan untuk dibaca ya di rumah. Kalau sekarang nggak perlu baca ya, banyak di Google. Kelompok dibagi berdasarkan pembagian ibu minggu lalu. Ayo silakan dibagi kelompok terlebih dahulu. Sebelumnya ibu akan mengambil asesmen awalnya dulu, biar ibu lihat ya. Silakan kumpulkan asesmen awalnya. Oke, silakan dikumpulkan. Kumpulkan, ya. Sudah ini? Jawabannya bervariasi ya. Bervariatif jawabannya karena setiap orang berbeda pendapat. Oke. Di sini jawaban dari Chandra, cerita fantasi adalah cerita hayalan atau imajinasi ya. Ada yang mengatakan Nina bahwa cerita fantasi itu cerita imajinasi, boleh. Anissa, cerita fantasi itu karya imajinasi, boleh. Ibu tidak menyalahkan ya, semua orang punya pendapatnya masing-masing. Oke. Nih, kita akan membahas bersama mengenai materi cerita fantasi. Pengertian cerita fantasi adalah sebuah cerita narasi yang bersifat khayal, imajinatif dan fiktif ya. Apa sih imajinasi itu? Imajinatif itu apa? Imajinatif itu merupakan daya khayal. Kita pernah menghayal? Kita pernah berpikir? Pernah ya. Kita pernah menghayal kalau kita sedang berjalan nih. Berjalan, pernah nggak kalian berpikir gini? Kalau lagi berjalan, andai saya punya sayap, pasti saya akan terbang. Pernah nggak? Pernah punya pikiran seperti itu? Nah, seperti itu adalah salah satu dari cerita fantasi ya, dari karya fantasi. Yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke ibu punya LKPD, lembar kerja. Nanti di sini ada sebuah cerita. Silakan kalian isi ya. Isinya adalah mengenai unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Jadi dalam cerita ini silakan oleh kalian tentukan unsur intrinsiknya ya, yang termasuk ke dalam tokoh apa, yang termasuk ke dalam latar bagaimana, yang termasuk ke dalam sudut pandang bagaimana ya. Sudah dibagikan sama ibu kelompoknya? Nah, tinggal kalian mengisi.
dibaca ceritanya, dianalisis oleh bersama, baru nanti diisi. Ayo. Bagaimana, sudah mulai isi? Sambil menunggu, silakan ketua kelompoknya menjelaskan. Silakan kalian berbaris lihat. Udah ya. Sini ada 3 orang, ada 3 kupon 3. Nanti permainannya masih seperti yang tadi, cuman yang ibu akan ambil ya. Marina menari di atas menara, ambil, katanya begitu. Ya, kalau nggak misalkan Marina menari ambil, bisa seperti itu ya. Setelah itu yang berbicara, tergantung misalkan ibu nanti. Siap ya? Yang belum selesai sambil menunggu aja. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, merana menari, merana di atas menara. Marina merana, ambil. Oke, kita tanya. Siapa yang mau pertama? Siapa yang mau pertama? Ambil kedua. Oke, ambil ketiga. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Sudah selesai kelompok 2? Sudah. Untuk yang tampil pertama, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Yang lain silakan menyimak dan boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Aku adalah peri kiriman Tuhan. Aku adalah peri kiriman Tuhan, Dia yang telah mengirim rohnya untuk anak baik sepertimu. Kau adalah anak yang mulia dan terpuji, maka itulah denganku. Atur madu karena cerita menuntut dari awal, dari orang yang baik dan peri orang yang baik, amat dari dan dunia manusia.
Orang pertama Eli dan orang kedua Peri. Jadilah anak yang baik dan terpuji. Doraemon yang makan film fiksi animasi. Doraemon bisa mengeluarkan benda apa saja yang bisa dimuat dalam kantong ajaib. Cerita Doraemon kita pergi ke dalam hutan. Di dalam hutan mereka tersesat dan kepikiran untuk menggunakan pintu kemana saja dalam kantong Doraemon. Oke. Ada yang silakan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Dibuka pertanyaan, katanya silakan yang mau bertanya. Ya, sok. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh yang tadi ya, Doraemon berarti. Doraemon. Iya. Saya mengambil cerita Doraemon di poin 7-nya ya. Siapa? Doraemon katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Selanjutnya kelompok 2. Maksudnya yang dapat ujian kedua. Kelompok 1 ya. Dapat ujian kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan, siapa yang dapat merefleksikan pelajaran hari ini? Coba. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, coba Neng, simpulkan. Cerita fantasi adalah sebuah tulisan narasi yang bersifat khayal, imajinatif dan imajinatif itu yaitu dibuat berdasarkan imajinasi anak-anak penulis fiktif yang tidak nyata, tidak ada di dunia nyata. Ciri-ciri umum cerita fantasi yaitu ada keajaiban, keunikan, kemisteriusan, tokoh unik, latar cerita, bersifat fiksi tidak logis, ide cerita, bahasa kreatif dan ekspresi. Oke, tangan untuk yang ya, cukup. Itu merupakan refleksi kita hari ini. Ibu buatkan sekali lagi bahwa cerita fantasi itu merupakan sebuah cerita narasi yang bersifat khayal, imajinatif dan bersifat fiktif. Ya. Kemudian ciri-cirinya yang pertama ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan, kemudian tokohnya unik, latar tempat, lintas ruang dan waktu, kemudian bersifat fiksi atau tidak logis. Kemudian ide ceritanya luas ya. Ide ceritanya luas dan bahasanya bebas. Tadi unsur intrinsiknya ada apa saja? Ada tema, tokoh, alur, penokohan, apa lagi? Latar, kemudian apa lagi? Sudut pandang, apa lagi? Amanat ya. Sudut pandang dibagi menjadi berapa? 2. 2 apa 3? 3. Ada sudut pandang apa? Orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada. Nih, Neng Anissa. Apa? Ibu, itu orang pertama disebut apa? Oke, orang pertama disebut dengan aku. Kalau ada di situ disebutkan aku, berarti dia adalah orang pertama. Cukup? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Selesai ya? Tepuk tangan untuk kita.
siap. Sebelum kita penutup, mari kita berdoa